Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lalu, yang biar hari kita berdoa, pujian itu boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian. Shalom semua. Shalom. 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 Coba lambaikan tangan semua. Ya, oke. Kita semua siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amen. Haleluya. Saya percaya, saya lihat wajah penuh sukacita di tempat ini ya. Saya percaya hadir untuk fokus kita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami telah melewati banyak hal, beraktivitas, kami tidur, dan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, buat kasih demi kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Kau adalah Allah kami yang luar biasa. Dan pagi ini Bapa kami siap untuk memuji permuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Haleluya, terima kasih Bapa. Dan kami menyiapkan hati kami Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami mau tolak setiap kuasa, apapun Bapa yang tidak berasal dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami fokus untuk memuji nama-Mu Bapa. Dengan hati kami yang penuh sukacita. Karena kami tahu, kami telah ditebus dan kami umat yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus.
kami Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat titipan dirimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja ku tinggikan. Amin. Namamu Yesus, ku angkat titipan dirimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja Amin. Haleluya. Engkaulah kami yang luar biasa. Kami siap memuji mempermuliakan namamu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sekali lagi, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh sambil menyapa kiri kanannya ya. Kalau kita dikasihi Tuhan, kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa. Kita tetap berdiri karena kita akan tetap memuji Tuhan. Bahwa kita adalah umat yang telah ditebus. Amin. Haleluya. Mari kita sambil bertepuk tangan. Amin. Yang mau menari buat Tuhan, silakan menari. Bahwa kita umat berkemenangan, kita umat yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa, ku sertakan Kau. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ
Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ mujizat pun terjadi, Tuhan. Amin. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tetap berdiri ya, kita mau tetap memuji Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Jangan lelah untuk kita melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua yang telah dipanggil Tuhan, wajib untuk memuji Tuhan karena Allah kita yang luar biasa. Amin. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanyakan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Haleluya. Tetap bersuka cita, amin. Haleluya. Melayani Tuhan tidak ada capeknya. Kalau kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, kita akan tetap setia. Sampai kapanpun Tuhan memanggil kita, amin. Dan kita hidup bagi Tuhan. Karena kebenaran Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kami siap Bapa. Amin. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi keinginan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Benar Bapa, kami percaya dunia tidak pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena Engkau yang datang mencari kami, bukan kami yang mencari Engkau. Ketika kami mencari-Mu, kami akan menjadi lelah. Namun ketika Engkau Allah yang datang dari surga, Engkau datang mencari kami manusia berdosa. Engkau datang memberikan cinta kasih-Mu yang paling tulus. Kami bersyukur, kami manusia berdosa yang pantasnya binasa. Tetapi Engkau terus menggapai kami, memeluk kami, bahkan memberi diri-Mu harga yang tidak bisa dinilai, yaitu nyawa-Mu sendiri. Demi supaya kami boleh diselamatkan. Demi supaya kami boleh ada di dalam kerajaan surga-Mu kelak. Oh Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk segala kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk panggilan-Mu untuk kami boleh melayani-Mu. Pagi hari ini kami rindu. Kami sudah hadir. Bersabdalah Bapa. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu nama yang memberikan kemenangan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada sukacita? Selamat pagi semuanya. Shalom sekali lagi. Ya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Tuhan memanggil kita supaya kita boleh melayaninya. Dan minggu kemarin kalian sudah belajar dari Ibu Gembala bagaimana bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tapi hari ini kita akan belajar harga sebuah panggilan. Seringkali orang Chinese ada satu kata, ada barang, ada harga. Kalau mau yang murahan, ya ada juga. Ketika Allah memanggil engkau dan saya, panggilannya bukan gak ada harga. Terlalu berharga sampai tidak bisa dikasih harga. Karena tidak bisa dinilai dengan rupiah. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih harga sebuah panggilan? Saya ingin mengajak kita lihat beberapa ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita akan perhatikan ayat yang pertama, Matius 9 ayat yang ke-9. Ini sebuah kisah Tuhan Yesus bertemu dengan Matius. Ya, jadi kitab Matius ini ditulis oleh Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ya, dia sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dia tinggalkan. Pergi mengikut Yesus. Kita mau melihat kisah yang kedua. Markus 10 ayat 17. Ada kisah kedua di sini dicatatkan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wow, ini orang luar biasa. Rupanya ketika dia melihat Yesus, dia rasanya ini satu-satunya orang yang harus kutemui. Aku harus tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Dan dia tidak lupa menyebut guru yang baik. Dia berlari, bahkan bertelut. Mari kita lihat siapa dia. Lukas 18 ayat 18 mengatakan, ternyata dia adalah seorang pemimpin.
Seorang pemimpin biasanya ada di depan. Seorang pemimpin Yahudi, wow, itu pasti luar biasa. Tapi dia waktu lihat Yesus berlari, bertelut di depan banyak orang. Ini lagi show off, action, bergaya. Ya. Seringkali orang mencoba untuk menunjukkan siapa aku. Aku lu orang rendah hati. Aku ini lu orang yang selalu haus kebenaran. Aku lu pengen tahu, Tuhan apa sih yang harus aku lakukan? Saat Tuhan bilang kau harus begini-begini. Ya elah Tuhan, gak jadi deh. Selalu tanya, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Setelah Tuhan ngomong, what next? Apa yang kau lakukan? Mari kita lihat penjelasan firman Tuhan selanjutnya. Semoga masih bisa terbaca jelas. Matius 19 ayat 17 menjelaskan bagaimana respon Tuhan. Ketika orang itu datang dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Guru yang baik. Supaya aku dapat hidup yang kekal. Yesus bilang apa? Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tidak ada jalan lain. Tapi Lukas 18 ayat 21 berkata dengan sangat jelas. Kata orang itu semuanya. Semuanya itu apa? Ya semua hukum Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kamu harus menghormati orang tuamu. Wah Tuhan itu mah cepil. Semua sudah kulakukan. Semua sudah kuturuti sejak masa mudaku. Apa ini orang sudah kakek-kakek, orang tua, sehingga dia sudah taat melakukan firman Tuhan dari sejak muda katanya. Dari sejak muda sudah kuturuti. Ternyata firman Tuhan berkata tidak. Matius 19 ayat 20 mengatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Hebat ya. Pemimpin Yahudi yang datang berlari, bertelur. Oh, guru yang baik. Kasih tahu dong, aku mesti berbuat apa? Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa dapat hidup yang kekal. Dia tidak punya niat serius. Tapi sebenarnya cuma mau mamer siapa gue gitu loh. Saya tidak merasa kurang lagi. Apa yang kurang? Sudah kuturuti semua. Ketika dia datang. Ingat ya. Matius 9 ayat 9 tadi. Yesus yang datang. Mencari Matius. Ikut aku. Tapi yang ini dia yang datang. Ini dua hal yang sangat serius. Jangan pernah berpikir bahwa engkau bisa melayani. Tidak ada satu hal pun dalam hidupmu yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. Karena kebaikan kita firman Tuhan bilang bagaikan kain yang kotor. Enggak ada yang bisa kamu pamer. Semua karyamu, semua bakatmu, semua kehebatanmu itu hanya titipan Tuhan. Sekali disenggol, Anda keluar cuma nyebrang jalan, ketabrak, error. Yang tadinya bisa pinter nyanyi, yang bisa main musik, error. Sudah jadi begitu. Anda bisa apa? Tidak mungkin. Engkau berpikir bisa melayani Tuhan dengan kekayaanmu, dengan uangmu yang banyak. Tuhan bisa membuat engkau kolaps hari ini juga. Detik ini juga. Karena keserakahanmu mungkin. Engkau ditipu, habis berapa M? Engkau mau menyalahkan Tuhan? No. Saat engkau mengatakan, aku menggebu-gebu, aku mau melayani Tuhan. Bukan Tuhan tidak butuh. Jika engkau mengerti harga sebuah panggilan, engkau akan bisa melayani Tuhan bukan dengan daging. Itu sebabnya Markus 10 ayat 27.
Ketika orang itu dengan begitu pongahnya, sombongnya mengatakan, apalagi yang kurang? Semuanya telah kuturuti sejak masa muda. Padahal Matius 19 ayat 20 mengatakan kata orang muda itu. Berarti apa? Berarti dia mau katakan, wey, hello, aku orang paling baik di dunia. Sejak lahir dari kecil, dari udah jadi orang baik. Makanya sejak muda itu, sejak kecil. Aku tuh nurut sama papa mama. Aku itu melayani Tuhan. Aku ini berbuat semua yang baik lah. Melayani Tuhan apa? Semua hukum. Hukum Taurat tidak kulangkahi. Ya kalau sudah begitu, ngapain datang ke Yesus? Allah tidak membutuhkan orang yang merasa dirinya tidak kurang. Allah hadir dalam hidupmu untuk menyempurnakan yang kurang dalam dirimu. Jika engkau merasakan aku lebih dan aku punya sesuatu, aku bisa kasih ke Tuhan. Tuhan bilang ke laut aja. Aku tidak kurang dan aku tidak butuh you. Kita yang butuh Tuhan. Itu sebabnya gak heran banyak pelayan Tuhan ketika menghadapi kesulitan, krisis, masalah, entah sakit, penyakit, difitnah, ditolak, langsung hancur. Kenapa? Karena dia datang dengan semangat, aku mau ngasih ke Tuhan. Tuhan itu kayak pengemis, aku kasih sumbangan. Kalau gak ada gue, hancur ini. Mana ada pekerjaan Tuhan? Gue gitu loh yang paling keren. Lihat ya reaksinya. Anak muda, pemimpin. Dia bukan orang sembarang. Dia datang. Sampai nyembah-nyembah loh. Tuhan gak lihat tampilan luar kita. Markus 10 ayat 21 mengatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Oh saudara, tidak ada manusia yang suka kalau dibilang dia kurang. Ya, coba yang sudah punya, kamu kurang ini. Anak muda suka kalau dibilang sama mama, kamu kurang ini. Kamu mestinya begitu, aduh mama bawel. Udah cukup. Ngerti aku, kayak mama sendiri kesempurnaan gitu. Mama juga banyak jeleknya. Kita gak suka kalau dikritik, kita gak suka kalau dibilang kurang. Kita senang kalau dibilang, wow, you are so perfect. Kita langsung, gue gitu loh. Gak tahu, gue paling keren. Senang kalau dipuji. Senang kalau dikatakan hebat. Orang yang demikian tidak pernah mengerti harga sebuah panggilan. Kalau engkau dipanggil sama satpam dengan dipanggil sama presiden itu beda. Hari ini engkau sadar engkau dipanggil oleh siapa? Jika engkau melayani karena dipanggil oleh nafsu kedaginganmu. Karena butuh pengakuan diri. Maka pelayananmu, panggilan Allah tidak akan pernah terjadi. Saudara, apakah Yesus marah? Tidak, Alkitab mencatat. Memandang dia dengan kasih. Dan bicara dengan luar biasa. Masih kurang satu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Setelah itu, apa yang Yesus katakan? Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna. Jadi setelah Yesus katakan engkau masih kurang satu hal. Yesus mengatakan apa? Kau merasa sudah, apa yang kurang? Kurang apa? Enggak kurang lagi kan? Ya. Yesus mau bilang, oke, sudah enggak kurang. Tapi mau sempurna? Itu istilah yang Tuhan pakai. Makanya Yesus katakan di Matius 5:48, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Itu bukan berarti Tuhan menuntut supaya kita tidak pernah berbuat dosa, bukan.
Tuhan tahu kita manusia yang dilahirkan di dalam dosa. Tapi Tuhan ingin bagaimana kita terus mau belajar bergantung kepada Tuhan. Kesempurnaan itu milik Allah. Tapi Dia mau berikan kepada kita yang mau terus memandang hanya kepada Tuhan. Maka Yesus memberikan kuncinya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus tidak datang ke dia. Dia datang kepada Yesus dengan motivasi mau mamer, mau jual. Aku ini orang baik, saleh. Tuhan tidak menolak. Siapapun engkau dan saya. Kita datang dengan motivasi apapun. Tuhan tidak pernah menghina. Allah kayak gue gak tahu. Saya ini Allah yang lihat hatimu. Ngerti motivasimu apa. Udahlah gak usah belagu di depan saya. Allah tidak pernah merendahkan kita seperti itu. Allah lihat keculasan kita. Allah lihat kebobrokan kita. Allah diam. Saat engkau datang, Dia tidak menghina. Dia memandang engkau dengan kasih. Masih kurang satu. Kamu turut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Pergi jual. Sudah jual, berikan. Bukan habis sudah jual, biar beli saham lagi yang gede. Bukan. Jual segala milikmu, bukan cuma satu. Kalau ada 10 apartemen, 10 kali disuruh jual. Terus kita bilang apa? Gile, Tuhanku itu kok maruk ya. Aduh, mata duitan banget. Hah, masa sih? Katanya Tuhan itu maha kaya. Kok mau saya punya duit, suruh saya jual? Emang cuman orang miskin yang boleh ikut Yesus. Kalau orang kaya gak boleh gitu. Itu penyesatan. Siapa yang bilang? Tuhan menerima persembahan kuburan dari seorang yang sangat kaya. Mana ada di zaman dulu ada orang miskin punya kuburan sendiri yang belum pernah dipakai. San Diego Hills hanya bisa dibeli sama orang kaya. Kalau orang miskin buat makan aja gak tahu besok lusa, masa mau beli kuburan? Allah tidak pernah menghina. Engkau kaya. Allah bangga dengan kekayaanmu kalau kekayaan yang kau dapat itu bukan dengan cara kotor. Bukan dengan cara menginjak orang lain dan merampas hak orang lain. Tapi harta yang kudus. Allah pasti senang. Kenapa kalau begitu Tuhan suruh dia jual segala bukan cuma satu. Tuhan gak sinis kan sama orang kaya? Tidak. Tapi Tuhan melihat hatinya melekat kepada harta bukan kepada Tuhan. Hari ini mungkin kau mengatakan, aku gak pernah gila harta. Oh memang. Tapi kamu gila hormat. Berikan hormatmu. Jangan sakit hati ketika orang merendahkan dan tidak anggap penting dirimu. Tetap melayani, tetap mengasihi. Berikan, jual semua gengsimu. Jangan sisakan. Yang Allah maksudkan adalah saat engkau membiarkan Tuhan menjadi prioritas, menjadi yang keutamaan. Saudaraku, Yesus bilang, saat engkau pergi, jual segala milikmu lalu kemudian berikan kepada orang miskin. Kenapa ditekan-tekankan? Kalau kasih sama orang kaya mah, kasih 1 juta dapat 100 juta nanti. Ya kan? Ada istilah orang Chinese kan, Fang xiao yu zhou ta yi itu katanya. Orang bisnis itu paling tahu tuh istilah ini. Nah, kalau gue mau dapat untung gede, gak apa-apa
apa-apa. Gua tabur dulu udang. Gua kasih dulu pancingan. Gua mau diberkati Tuhan. Gua kasih dulu persembahan yang banyak. Nanti kan Tuhan kasih berlipat-lipat. Saudara, Allah tidak lagi bisnis dengan kita. Harga sebuah panggilan adalah ketika engkau sadar yang memanggilmu adalah raja dan segala raja. Pemilik hidupmu. Maka engkau pasti beda di dalam menjalani panggilanmu. Yesus tidak hanya suruh dia jual. Kepada orang miskin kamu kasih hasil jualan itu. Artinya apa? Jangan pernah memberi dengan pamrih. Engkau suka berbuat baik dan banyak menolong. Di luar sana banyak orang beramal. Tapi amalnya aku kasih 1 harus dapat 10. Tapi ketika engkau memberi kepada Tuhan. Engkau mempersembahkan hidupmu. Engkau melayani Tuhan. Engkau menjawab panggilan Allah. Itu memberi sampai habis. Kasih orang miskin gak pernah bisa balik. Ngundang orang miskin makan. Mimpi kalau dia nanti ngajak kita makan di restoran besar. Tapi kalau ngajak orang kaya makan. Jangan-jangan bisa jadi besan. Lumayan juga kan. Kalau punya besan konglomerat. Gak apa-apa. Saudaraku. Itu yang maksud Tuhan. Ketika engkau memberi. Engkau mau ikut Tuhan. Yesus bilang. Kau akan dapat harta di surga. Setelah itu. Datang kemari. Dan ikutlah aku. Yesus memanggil anak muda. Seorang pemimpin. Yang pura-pura ingin cari kebenaran. Sepertinya dia blow on, gak ngerti apa-apa. Apa yang harus aku perbuat. Tapi sebenarnya dia udah tahu. Makanya dia bilang, kurang apa lagi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Lukas 18:23 selanjutnya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Matius 19 ayat 22 malah menegaskan, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Tadi dia berlari-lari mendekat kepada Yesus. Sekarang dia pergi. Markus malah mencatat dengan kata kecewa. Dia pergi dengan kecewa, ya elah, gua gak dipuji. Malah disuruh jual harta gue. Lah kalau sudah miskin, gua gak dianggap lagi dong. Karena apa? Karena sebenarnya dia hidup dengan gengsinya. Dia gak bisa kalau orang tidak bilang dia orang kaya. Makanya celakalah. Jika engkau sebagai orang Kristen melayani orang, melihat orang hanya dari tampilan luar. Makanya gak heran banyak orang lebih baik gak makan. Yang penting bajunya keren. 5 juta ngutang. Makan aja gak bisa. Tapi bergaya. Pakainya harus yang bermerek. Gak ada duit ngegarong. Maksa. Bener, ini serius. Ada anak baru SMP di Surabaya. Dia menjadi seorang gamer, gila main game. Ketika dia gak ada uang, dia minta uang sama mama. Mama itu game, itu bukan 10-20 ribu. Itu kalau sekali main itu ratusan ribu. Sekali klik itu 300-500 ribu. Mamanya gak kasih, dia ngambil pisau dapur. Mau bunuh mamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang kaya ini, dia kecewa, pergi. Allah tidak pernah mengusir engkau dari kerajaannya. Tapi engkau yang akan pergi dengan sendiri. Karena engkau sesungguhnya tidak cari Tuhan. Tapi hanya memanfaatkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata dengan jelas Lukas 9 ayat 23. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka semua ini. Kepada murid-murid Tuhan.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan setahun sekali. Setiap hari dan mengikut aku. Jika engkau ingin ikut Tuhan, Tuhan tidak hanya bilang, cari kerajaanku terlebih dahulu, semua itu ditambahkan. Wah, kita pikir, aku sudah melayani. Tambahannya apa? Dolar, emas? Otak kalau selalu mamon, selalu duit, selalu dunia, kau tidak akan pernah mengerti panggilan yang sejati. Jika otak kita hanya selalu gila hormat, maunya dipuji, tidak pernah penyangkalan diri itu terjadi. Yesus memberikan teladan yang luar biasa di dalam konteks ini. Dia adalah panutan kita. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Kita lihat Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus tidak mencari kemuliaan diri sebagai yang baik saat ada yang memujinya. Yesus memang baik, maha baik. Dia Allah yang sempurna. Ketika dibilang guru yang baik, Yesus gak kegeeran tuh. Kalau kau memang baik, mau dibilang baik atau dibilang jelek juga gak penting. Karena memang aku orang baik. Kamu mau bilang saya jelek, gak masalah. Yesus memberi contoh apa? Mengapa kau katakan aku baik? Yang baik hanya Allah. Seakan-akan Yesus mau mengatakan aku bukan Allah. Tapi sebenarnya Yesus tahu hati dia bukan sedang mau mengatakan yang benar guru yang baik. Dia hanya mau bilang aku orang baik. Jadi ngomong dulu Tuhan guru yang baik. Allah melihat itu. Itu sebabnya kita lihat seorang yang menyangkal diri. Harga diri bukan lagi hal utama yang harus diprioritaskan. Berani mengabaikan dan menolak keinginan daging. Apakah itu sudah terjadi dalam hidup Anda dan saya? Sehingga kita mengerti panggilan kudus Allah. Sehingga kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Supaya kita memahami bahwa yang manggil adalah raja di atas segala raja. Tapi hari ini terlalu banyak orang Kristen masih sibuk dengan harga diri. Gua gak bakal kesini lagi. Gile coba. Masa gua kesini gak ada yang menyapa. Ya elah pada sombong. Apa sih? Mendingan gua ke sono. Tuhan bilang ya sono. Tuhan lo gak butuh kita. Engkau datang ke gereja. Engkau melayani. Engkau menjadi Kristen. Yang untung bukan Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Kalau kita tidak sadar kita merasa Tuhan yang untung. Nah itulah kecelakaan dalam hidup terbesar. Karena kita akan terus kecewa, terus putus asa. Karena kita terus merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak benar, Tuhan salah. Aku paling baik dan benar. Seorang ketika datang melayani, ketika dia menjawab panggilan, yes Lord, I am, berarti dia sadar. Sadar apa? Saudara, saya ingin kita melihat. Ada beberapa hal penting di sini terlalu kecil ya, nggak bisa dimainkan animasinya. Maaf ya, jadi saya ingin kita memahami ada berapa, saya baca secara cepat saja. Pertama, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Jika engkau tidak pernah menjadikan relasi sebagai number one di dalam hubunganmu dengan Tuhan, jangan harap engkau menjadi orang yang menyangkal Tuhan. Menyangkal diri untuk memikul salib Tuhan itu tidak mungkin. Seorang yang memiliki relasi yang indah, yang dekat, intim dengan Tuhan, pasti seorang yang menyadari anugerah Tuhan yang besar. Kalau orang menyadari anugerah Tuhan yang besar, dia tidak mungkin tidak mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan penguasa hidupnya. Hari ini berapa banyak orang Kristen dia hanya label. Dia ke gereja, dia yang mau jadi penguasa gereja.
Dia ada dalam rumah tangga. Aku ini penguasa, aku yang kasih kalau makan. Kalau nak mau nurut, sana keluar. Gak ada uang jajan, gak ada makan. Oh, kita berpikir kita bisa bikin mati dan hidup orang. Padahal habis ngomong kalau Tuhan mau kasih kita langsung dut juga mampus. Orang yang mungkin kita usir belum keluar dari pintu, kita udah mati. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Seorang yang sadar mengakui Kristus adalah Tuhan dan penguasa dalam hidupnya, pasti seorang yang memiliki integritas dalam hidup. Apa artinya integritas? Mulut sama, perbuatan sama. Jangan Allah sayang manisku dalam hati. Lu pikir siapa lu? Itu orang tidak punya integritas. Luar dalam sama, itu orang berintegritas. Orang yang mulutnya bilang I love you Jesus, kata Tuhan udahlah gak usah banyak PHP-in gue. Lu gak suka di PHP-in tapi tiap hari PHP-in Tuhan. Selalu mengatakan Tuhan I love you so much. Tuhan bilang muak. Alkitab yang mengatakan istilah muak itu. Aku muak dengan ibadahmu. Bangsa ini menyembah aku hanya dengan bibirnya. Tapi mereka tidak menyembah aku dengan kesungguhan hati. Seorang yang memiliki integritas dalam hidup. Gak mungkin dia tidak mengutamakan kemuliaan Tuhan, kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, gak mungkin. Hari ini gereja terus geger, ribut sana sini. Banyak hal kita dengar menjadi batu sandungan. Saya berharap tentu tidak terjadi di gereja ini. Di luar sana terlalu banyak orang ribut dengan kemuliaan diri. Bukan kemuliaan Tuhan. Dengan kepentingan diri. Selama aku masih bisa jadi bos, selama aku masih dihormatin, oke, mari kita melayani. Tapi kalau aku sudah tidak dapat untung apa-apa, gak ada cuan, ya mendingan sana manggil, sana mengharapkan, sana menghormati, ya go, aku ke sana. Saudara, bagaimana engkau bisa belajar menjadi seorang yang setia kepada Tuhan? Adalah ketika engkau tahu mengutamakan kemuliaan, kepentingan, kehendak Tuhan. Di atas kemuliaan diri, di atas kepentingan diri, di atas segala kehendak diri. Orang yang demikian gak heran. Hidupnya pasti saleh. Kau jangan bilang gak ada orang di dunia ini semua berdosa. Ya itu engkau. Tapi Tuhan berjanji semua yang baik sudah kuberikan kepada orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata dengan sangat jelas. Segala hal yang berguna untuk melakukan hal yang saleh sudah Tuhan berikan kuasa ilahi kepada setiap orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Anda dan saya mampu berbuat baik dengan tanpa pamrih. Kita tulus bisa ketika kita mengutamakan kesalehan hidup. Jangan bilang tidak bisa. Jangan bilang ibu on progress dong, Mbok, sabar. Belum sempurna. Sempurna itu saat kamu di surga. Tapi saat ini adalah saat engkau mempersembahkan kesalehan hidupmu. Yesus saja menyangkal. Dia benar, dia baik. Dibilang guru yang baik aja. Dia enggak langsung baper, kegeeran enggak tuh. Jangan cari kemuliaan. Selanjutnya memikul salib berarti terus membawa pengorbanan Kristus dalam hidup. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, ini adalah satu kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, itu poin kedua. Dan tidak mungkin engkau bisa memikul salib kalau tidak bisa menyangkal diri. Saat engkau mengatakan aku sudah bisa menyangkal diri, sudah melakukan 6 kriteria tadi, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, kemudian menyadari hidup adalah anugerah, engkau mengakui Kristus sebagai penguasa dalam hidupmu, sebagai Tuhan dalam hidupmu, yang menetapkan mati hidupmu.
engkau memiliki integritas yang bagus dalam hidupmu, engkau pasti memiliki kesalehan hidup. Saat itu yang namanya memikul salib. Karena di dunia ini gak ada yang saleh. Engkau hidup berarti melawan arus. Engkau mau jujur, mau baik, mau benar, engkau pasti susah dalam tanda petik. Karena orang akan bilang, ya ilah mau nyaingin pendeta. Padahal pendeta banyak yang ngaco. Yang hamilin orang, yang cari duit, yang tidak benar. Kalau saya sih tidak bilang itu pendeta. Itu peniti, nusuk. Dia bukan hamba Tuhan, hamba hantu. Maaf, saya tidak menghina. Saya seorang hamba Allah. Tetapi terkutuklah saya jika hidup saya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi memanfaatkan Tuhan demi kemuliaan diri. Allah melihat hati kita, saudara. Tuhan ingin engkau dan saya memikul salib. Berarti membawa pengorbanan Kristus. Tuhan gak suruh kita berkorban lagi, mati di kayu salib. Gak penting. Anda dan saya mati juga gak guna. Karena darah kita terlalu kotor, najis. Gak bisa menyelamatkan siapapun, diri sendiri aja gak bisa kok. Kristus sudah mati, cukup. Tidak perlu lagi kematian, tetapi yang perlu adalah mematikan harga diri. Harga diri bukan lagi yang utama. Tapi Tuhan, apakah engkau dimuliakan? Kalau aku bertingkah seperti itu, apa kata orang tentang kekristenanku? Itu penting. Saya percaya suami istri jika memahami ini, mungkin engkau masih bisa ribut dan berantem. Tapi engkau tidak akan pernah berpikir akan selingkuh, apalagi bercerai dan berbuat kenajisan di belakang pasangan. Kesalehan hidup itu adalah bagian bentuk dari engkau sadar ini harga panggilan yang Allah berikan. Saudara, ini adalah beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan. Berani kehilangan zona nyaman dan aman, berani berkata tidak pada dosa, berani kehilangan hak, berani ditolak, berani dirugikan, berani direndahkan. Ini adalah kriteria yang gak usah Anda bilang, dengar ya semua, saya ini orang yang sangkal diri, aku ini pikul salib. Gak usah, cukup orang melihat apakah engkau siap. Siap ditolak, siap dilecehkan, dirugikan. Dan engkau tetap setia di dalam panggilan Allah. Seorang yang tidak takut kehilangan zona nyaman dan aman. Tidak bilang, ya kalau aku dipecat. Kalau memang Allah berkuasa atas hidupku, aku tidak akan melakukan dosa itu. Aku percaya Tuhan akan memberikan aku pekerjaan yang jauh lebih benar dan kudus adanya. Kau tidak akan takut dapurmu tidak ngepul. Engkau akan belajar mengutamakan kesalehan di dalam hidup. Hari ini terlalu banyak orang takut kehilangan. Maka dia berkompromi dengan segala kenajisan dan dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita pelajari dari segala hal yang sudah dibicarakan. Harga sebuah panggilan adalah menjadi saksi Kristus. Menghadirkan kesucian Allah di tengah dunia. Bukan menghadirkan kebaikan Tuhan, tapi kesucian Allah. Engkau bisa berbuat banyak yang baik, tapi Tuhan tahu di belakang itu ada motivasi tidak benar, itu berarti tidak suci. Kau boleh kelihatan rajin, kau boleh kelihatan apapun. Menghadirkan kesucian itu yang paling penting. Hari ini engkau boleh mempersembahkan semua talentamu. Tapi kalau itu najis, saudara belajar dari perjanjian lama. Hanya domba yang tidak cacat. Itu bukan Tuhan tidak terima orang cacat, bukan. Tuhan mau pada saat engkau memberi. Beri yang sempurna, artinya jangan cuma badanmu, suaramu, talentamu. Tapi hatimu yang tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun, bahkan pasanganmu. Berikan itu kepada Tuhan. Kesucian Allah. Kita dipanggil menjadi saksi. Orang akan mengenal siapa Allah kita adalah ketika mereka melihat
Dulu dia memang orangnya ngawur ya. Udah tukang tipu, pokoknya yang jelek-jelek semua deh. Tapi sekarang heran. Dia sekarang udah melayani Tuhan. Jadi singer, oh ya. Tapi yang beda, hidupnya lu Bo, weh keren. Berubah, dulunya matre, dulunya bulusnya, sekarang tulus. Orang akan bilang, kok bisa sih? Saat itu engkau bisa mengatakan, Yesus. Karena Kristus dia mengubah aku. Dulu aku ini sampah. Dulu itu aku selalu kepelacur. Dulu itu aku kalau gak ada seks aku gak bisa hidup. Tapi sekarang Kristus di atas nafsu birahi saya. Dia menguasai aku. Dulu aku gak ada uang. Saya pukulin semua orang. Saya tipu semua orang. Sekarang ketika aku gak ada uang. Aku tahu Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Jangan cuma jadi lip service kata-kata itu. Saat perutmu lapar, bisakah engkau tidak maki? Saat perutmu lapar, bisakah engkau tetap diam dan tenang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bagian terakhir. Ketika engkau dipanggil menjadi saksi Tuhan untuk menghadirkan kesucian Allah, maka ada 3 hal. Mengutamakan kerajaan Tuhan, memprioritaskan ini ada kesalahan, memprioritaskan kesalehan hidup. Ya. Kesalehan hidup demi kemuliaan Tuhan. Berani tampil beda itu berarti meninggalkan cara dan gaya hidup lama ini. Ternyata pas dicopas pindah kok berubah jadinya ya. Jadi kita perlu belajar 3 hal. Mengutamakan Tuhan, kerajaan Tuhan bukan kerajaan dirimu. Jangan kau yang terus jadi raja. Memprioritaskan. Apa yang kau prioritaskan? Kesalehan hidup. Bukan gengsimu, harga dirimu. Tapi Tuhan. Prioritaskan kemuliaan Tuhan. Berani tampil beda. Berarti aku siap meninggalkan. Saya punya gaya hidup yang lama. Yang arogan. Cara hidup yang culas. Saya mau tinggalkan. Siap tampil beda. Saudara, saya akan menggunakan 1-2 menit ke depan untuk memberikan sebuah kesaksian tentang seorang yang bernama Petrus Kafir. Saya tidak pernah bertemu dengan orang ini karena dia sudah meninggal di abad 19. Saya barusan pulang dari Papua bersama dengan suami di dalam rangka melakukan riset untuk disertasi doktor teologi saya. 1 bulan kami di sana. Saya begitu diberkati dan bersyukur. Hari ini Papua mengalami begitu banyak masalah. Tapi jangan sampai engkau lupa. Ada seorang yang bernama Petrus Kafir. Adalah martir pertama. Dia orang asli Papua. Dia asli namanya bernama Noseni. Seorang budak yang dijual. Zaman Papua waktu itu masih dalam kegelapan, masih kanibal. Masih saling makan orang. Dan mereka menangkap musuhnya. Ini Petrus Kafir masih kecil, masih anak. Dijual jadi budak. Tapi dalam anugerah Tuhan. Ada 2 misionaris dari Jerman bernama Otto dan Geisler. Mereka diberikan hati Allah. Meski waktu mau datang ke Indonesia dilarang orang tuanya. Jangan pergi, itu wilayah iblis, kau pasti dibunuh, kau pasti mati. Tapi mereka terima panggilan Tuhan. Mereka berani bayar harga untuk sebuah panggilan yang begitu mulia. Mereka datang ke tanah Papua. Mengubah peradaban orang yang tadinya makan sesamanya. Akhirnya mereka menjadi manusia yang tidak hanya tahu membaca, menulis, berhitung, tapi tahu pergi memberitakan Injil. Itulah Petrus Kafir. Tetapi harga sebuah panggilan ternyata tidak mudah. Dia memang seorang budak yang dijual. Otto dan Geisler pergi menebus dia ke Sultan Tidore di Kepulauan Maluku. Kau beli dia, sini aku beli balik. Berapa aku bayar? Bukan hanya Petrus Kafir.
banyak budak-budak ditebus oleh para misionaris itu dengan uangnya. Dengan kerja keras mereka menjadi tukang sol sepatu, membuat meja kursi, bekerja dan menebus para budak itu. Lalu kumpulkan, dibawa pulang ke Papua untuk diajarkan firman Tuhan. Diinjili. Dan Petrus Kafir ini dia bertobat. Dia seorang dari suku Biak. Nenek moyangnya adalah pelaut yang terkenal dibilang Viking, raja bajak laut. Dia tidak pernah Tuhan ingat nenek moyangnya apa yang kau sudah lakukan. Tuhan panggil Petrus Kafir. Dia memberi hidupnya. Dia persembahkan hidupnya dan dia pergi ke kota Manokwari yang sekarang menjadi ibu kota dari Papua Barat. Di sana terjadi begitu banyak kenajisan hari ini. Pelacuran, miras, segala peredaran narkoba terjadi begitu banyak. Dan itu salah satu alasan mengapa saya pergi melakukan riset. Mengapa bisa ada orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Tapi hidup mereka bergelimang dengan dosa. Saudara, sungguh bersyukur. Memang Petrus Kafir ini gambar tidak begitu, ya mungkin jelas. Puji Tuhan, puluhan tahun, lewat ratusan tahun setelah kematian dari Petrus Kafir karena dia dibunuh. Bukan oleh orang lain, tapi oleh sukunya sendiri. Orang asli Papua membunuh dia karena dia tadinya adalah penyembah dewa Korwar. Tapi setelah dia terima Yesus, dia berani meninggalkan zona nyaman dan aman. Dia berani mengatakan tidak kepada dosa. Aku tidak mau lagi menyembah berhala. Aku mau, mari kawan-kawanku bertobat. Mari kita terima Yesus. Tinggalkan. Dia siap dirugikan, ditolak, direndahkan. Bahkan sampai dibunuh, mati. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Pergi jauh, lelah, susah. Tapi saya menemukan ada seorang yang buta huruf dari tidak tahu membaca. Setelah diperlengkapi menjadi pintar, menjadi baik, menjadi luar biasa. Dia tidak takut mati. Dia memberi hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini orang Papua sangat mengingat jasanya. Ada seorang Petrus Kafir. Dia yang membawa kami mengenal Tuhan. Nenek moyang kami sudah membunuhnya. Engkau dan saya, siapkah meninggalkan zona nyaman? Harga sebuah panggilan. Menjadi saksi Allah. Menghadirkan kesucian Allah. Siapkah engkau? Amin. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita mengambil waktu 1 menit di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau memiliki hubungan relasi pribadi dengan Tuhan? Apakah engkau mengakui Kristus sebagai Tuhan dan penguasa hidupmu? Ataukah engkau masih takut? Kalau engkau akan kehilangan zona nyaman dan aman. Apakah engkau sudah mengutamakan kesalehan hidup lebih daripada gengsimu? Mengutamakan harga dirimu. Mengutamakan daging nafsu birahi. Apakah engkau sudah memiliki integritas dalam hidup? Apakah engkau berhenti untuk PHP-in Tuhan? Pelayan bukan status. Pelayan adalah sebuah panggilan. Engkau semua adalah pelayan Allah. Dipanggil menjadi saksi Kristus. Sudahkah engkau menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar?
Bersediakah engkau mengutamakan kerajaan Tuhan, memprioritaskan kesalehan hidup demi kemuliaan Tuhan, dan berani tampil beda demi kepentingan Tuhan, demi orang lain melihat hidupmu, dengan berani meninggalkan cara dan gaya hidup yang lama. Tuhan tidak menolakmu. Dia menantikan engkau. Thank you Lord. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa datang mencari engkau dan mengatakan aku mau mengikut engkau. Karena sesungguhnya pada saat kami mengatakan kami mau mengikut engkau, kami harus bisa menyangkal diri dan memikul salib kami. Jika tidak, semua itu hanya bullshit, omong kosong. Saat engkau memanggil kami, kami harus berdiri dari tempat duduk yang nyaman untuk pergi, meninggalkan gaya lama, posisi kedudukan yang kotor untuk melayani engkau yang maha suci dan mulia. Terima kasih engkau tidak pernah membenci kami. Mau kami miskin, mau kami kaya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau hanya ingin kami tidak melekat dengan sesuatu yang najis yang bisa membuat kami terpisah dari Allah. Pagi hari ini hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam tangan engkau. Mari Tuhan lawat mereka satu persatu. Biarlah mulai hari ini, pagi ini, mereka dipulihkan, tidak hanya semangat berkobar-kobar melayani Tuhan seperti nyanyian tadi. Roh menyala-nyala, tapi pikiran, pengetahuan, pemahaman kami tentang Tuhan yang diubahkan pagi hari ini memiliki konsep yang boleh memuliakan Engkau. Sehingga seluruh keberadaan kami sadar kami hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami mau melanjutkan ibadah kami. Mari Engkau memberkati setiap kami dengan sukacita yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah memanggil kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita dapat menjadi pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai No Idols dan akan dilayani oleh Ko Sandi. Dilanjutkan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Ibadah WBI kali ini akan membahas mengenai wanita yang beriman dan akan dilayani oleh Ibu Iris. Dan pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di Gedung 35. Sabtu 17 Juni 2023, para pemuda diundang untuk mengikuti Youth Community yang akan dilaksanakan di Gedung 52 pada pukul 6 sore. Minggu 18 Juni 2023, para jemaat kembali diundang untuk mengikuti ibadah raya yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini akan membahas mengenai melayani Tuhan dan sesama dan akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang Roh Allah ada di dalamku. Rabu 21 Juni 2023, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah Temu Kompas yang akan dilaksanakan secara online pada pukul 7:30 malam. Ibadah Temu Kompas kali ini akan membahas mengenai tantangan mendidik anak di era digital dengan pembicara Pendeta Marojahan Sijabat. Masih terbuka kesempatan bagi jemaat yang ingin menjadi bagian dari pembawa berita Weekly News GBI Jabar Timur
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pendaftaran akan ditutup pada hari ini. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Megawati yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Puji Tuhan, saya juga menyambut kedatangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada di tempat ini beribadah bersama kami. Ya, kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati, dan kami nyambut kembali untuk minggu depan berikutnya untuk beribadah kembali bersama kami. Kemudian sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama adalah untuk operasional gereja dan yang kedua adalah untuk memperlengkapi perlengkapan gereja kita saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat dengan scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu ataupun memberikan transfer kepada rekening gereja yang tertera. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu dan firman-Mu yang menguatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami biar kami menjadi semakin kuat. Dan kami menghargai Bapa bahwa panggilan-Mu sungguh suatu hal yang luar biasa bagi kami dan kami harus menghidupkan itu dalam kehidupan kami setiap kebenaran yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mau memberikan persembahan kami percaya Engkau telah terlebih dahulu memberkati setiap kami. Apapun profesi pekerjaan kami Bapak, kami percaya Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa dan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu kami akan mengembalikan milik-Mu dan kami mengucap syukur dengan pemberian kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita mau pulang, kita mau berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur karena Engkaulah kekuatan hidup kami. Engkau yang sudah memanggil kami. Engkau yang sudah membiarkan kami boleh ada di dalam anugerah keselamatan. Dan Engkau yang sudah memanggil kami, menebus kami, mengasihi kami, dan memberikan nyawamu bagi kami. Kemenanganmu, kebangkitanmu, memberikan jaminan kami boleh menjadi saksi Kristus yang menghadirkan kesucian Allah di tengah dunia yang kotor, najis, dan bobrok ini. Kami percaya Engkau sudah memperlengkapi jemaat-Mu. Saat ini kami mau pulang dan kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang saat ini mungkin sedang menantikan jodoh dari Tuhan, jauhkan dari orang yang tidak takut Tuhan. Biarlah mereka hanya mencintai orang yang mengasihi Tuhan. Jauhkan mereka juga jika ada di antara saat ini yang sedang putus asa. Berikan mereka kemenangan, berikan mereka menemukan roh kekuatan di dalam Tuhan untuk mereka boleh bangkit dan mereka boleh terus berjalan. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah di dalam proyek, di dalam usaha, di dalam bisnis mereka, hamba mohon di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau buka jalan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup. Jika orang dunia memakai cara kotor, Engkau bisa memakai cara ilahi untuk menolong akan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan dan masalah. Dan jika ada di antara saudara kami yang saat ini sedang mengalami sukacita, berkat yang berlimpah dari Engkau, hamba pun berdoa kiranya hati mata mereka tidak melekat kepada harta, tapi mereka tahu bagaimana tetap melekat kepada Engkau dan mengembalikan segala kemuliaan hormat hanya kepada Engkau saja. Jaga di pintu hati mereka agar para jemaat-Mu sungguh mereka ketika menjawab panggilan-Mu, mereka datang melayani hanya untuk Tuhan Yesus. Secara khusus pagi hari ini kami ingin membawa ibu kekasih kami, Pendeta Poppy. Tuhan, gembala sidang di tempat ini, hamba-Mu yang setia yang melayani Engkau dari sejak muda. Engkau tahu itu Tuhan. Saat ini beliau dalam keadaan tidak sehat, kami pertaruhkan di dalam tangan Engkau. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menggendong hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memeluknya dengan kehangatan cinta-Mu, dengan kuasa kayu salib-Mu. Kiranya beliau boleh terus merasakan kekuatan daripada Engkau. Tubuh boleh menjadi lemah karena Engkau memang tidak pernah berjanji tubuh yang sudah jatuh dalam dosa akan kuat selamanya. Namun kami tetap memohonkan belas kasihan Engkau. Jika ada sakit penyakit yang menggerogoti tubuh beliau, kami mohon di dalam nama Yesus, Bapa, biarlah Engkau sembuhkan. Berilah kekuatan dan terutama iman yang tetap bernyala-nyala di dalam hati hamba-Mu, ibu kekasih kami, Pendeta Poppy. Tuhan, jangan tinggalkan beliau. Engkau memberkati segala usaha pengobatan dan segala rencana untuk melakukan mendiagnosa dan meneliti dan memperbaiki dan mengobati tubuh ini dengan lebih baik. Kami berdoa Engkau memberkati akan suami kekasih Om Gin yang begitu setia, yang terus mengasihi keluarga. Sandi dengan Siska, anak mantu yang Engkau sudah berkati. Berkati mereka yang mengasihi mama, yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Bukan saja berlimpah-limpah secara finansial, tapi berlimpah-limpah juga di dalam roh iman untuk terus menjadi saksi kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, pemilik hidup kami, pemilik kebahagiaan kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu hanya kepada Tuhan. Pandanglah hanya kepada Dia dan angkatlah jiwamu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, serta penghiburan kekuatan dorongan daripada Roh Kudus akan terus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.